ada makhluk yang benar-benar jahat gitu Pak. Jadi dia seperti terlepas dari siklus tunimbal lahir, dia nggak akan lahir kembali gitu Pak. Tidak terlahir kembali itu arahat dong ya. Tapi ini kayaknya nggak ada deh. Mungkin bukannya nggak tumimbal lahir lagi. Semua makhluk pasti tumimbal lahir. Cuma waktunya lamanya minta ampun. Bisa berkalpa-kalpa juga ada. Bisa sampai asengkia kalpa juga ada. Misalnya nih, kamu terlahir, jangan kamu deh ya. Misalnya ada si A. Si A terlahir di alam neraka. Di alam neraka dia berfungsi sebagai, dia terlahir di alam neraka. Kerjaan di alam neraka dia apa? Dia misalnya ngebunuh orang aja. Di alam neraka loh ya. Di alam neraka kan ada kejadian seperti itu kan. Di lapisan tingkatan neraka yang pertama itu, saya juga bisa lihat ke alam neraka itu, dan saya lihat itu mereka saling bunuh di alam neraka itu. Mereka saling bunuh. Coba pikirkan, kalau ada satu makhluk yang terlahir di alam neraka, di level itu, di tingkatan itu, mereka membunuh. Ada nggak kebajikan yang mereka lakukan? Tidak ada. Kalau selama berada di alam neraka itu lahir mati berkali-kali di situ, otomatis yang dilakukan karma buruk terus kan? Ada nggak karma baiknya? Nggak ada. Otomatis apa? Ya dia tunggulah begitu lama. Logika berpikirnya gitu sebenarnya. Bukannya dia tidak dilahirkan kembali ya, itu salah pemahamannya. Sebenarnya adalah dia lama dilahirkan kembali. Kenapa? Lahir mati di situ di situ aja kayak gitu. Baik Pak, kalau Bapak pernah tidak sih Pak mengunjungi alam lain Pak? Pernah, saya sering mengunjungi alam binatang. Saya sering ketemu kucing, saya sering ketemu anjing, kan berkunjung kan. Alam yang khusus itu Pak, alam atas, alam bawah. Kalau ada boleh cerita Pak. Itu maksudnya pergi ya? Iya Pak. Pergi ke sana gitu. Oh nggak pernah lah, nggak ada pesawatnya ke alam situ. Baik Pak. Belum dijual di Traveloka. Nanti coba di tiket.com ada apa enggak? Kok belum pernah berkunjung ke sana. Baik. Kalau kan ada nih Pak makhluk cukup terkenal ya sepertinya ceritanya. Saya pernah dengar, cuman kurang spesifik Pak. Nah, ada makhluk yang bisa meniru bentuk kita Pak, menyerupai. Itu benar ada tidak Pak? Bapak pernah lihat sendiri tidak Pak? Menyerupai alam dewa bisa. Misalnya nih, kita ngomong alam dewa dulu deh ya. Misalnya nih, Kuan Im kalau mau menunjukkan dirinya kepada kamu siapa namanya? Gotama ya? Iya, Buddha Gotama kamu? Iya. Oh, Bung Gotama. Kuan Im mau kasih lihat kamu, Gotama, jangan lewat situ. Kuan Im mau mewujudkan dirinya ke bumi, kasih lihat kamu. Caranya gimana? Apakah wujudnya kayak Kuan Im yang di altar gitu? Pasti enggak, ya kan? Nah, pasti dia akan mewujudkan diri dia dengan wujud yang berbeda. Supaya apa? Dia bisa kasih tahu ke kamu. Kalau dia dengan wujud yang Kuan Im itu pasti akan menakutkan. Otomatis gimana caranya? Dia harus menunjukkan dengan wujud yang berbeda. Menjadi nenek-nenek kah? Menjadi seorang cowok yang ganteng kah? Seorang cewek yang cantik kah? Nah, kayak gitu wujudnya. Itu alam dewa ke alam rendah. Karena rasa saya atau nenek kamu atau siapa kamu yang terlahir di alam yang tinggi gitu, dia akan mempengaruhi kamu dengan cara apa ya? Seperti itu. Dia akan wujudkan dengan dirinya seperti yang diceritakan itu, yang tadi saya ceritain. Nah, itu kan kasus kalau alam tinggi Pak. Kalau alam rendah seperti setan Pak, apakah bisa? Setan nggak mungkin. Alam setan udah terlalu menderita. Baik Pak, kalau saya juga pernah dengar nih Pak, kalau katanya kalau energi kita negatif itu lebih gampang keganggu. Apakah benar Pak? Bentar ya. Bentar, saya ada orang yang mau nyari saya bentar lagi. Baik Pak. Oke, lanjut. Yang pertanyaan tadi Pak, kalau apakah benar kalau energi kita negatif itu kita lebih gampang diganggu makhluk lain Pak?
ketika kita energi negatif itu diganggu oleh makhluk lain, iya, bukan energi, ya energi lah boleh sebutnya energi dengan bahasa manusianya. Ya itu lebih mudah diganggu. Sebenarnya logikanya gimana sih? Logikanya adalah ketika kamu lagi banyak masalah di dalam hidupmu, energi kamu negatif kan, atau aura kamu negatif, pikiran kamu negatif kan gitu. Nah ketika dalam keadaan negatif itu, kamu akan pikirannya fokus ke hal-hal yang buruk. Itu udah pikiran dan perasaan, ya kan, negatif, udah terbawa. Ya nggak usah makhluk yang rendah, makhluk tinggi pasti udah nggak mau deket-deket kamu sih, atau kita ya. Otomatis yang makhluk rendah yang ganggu kita, teman-teman yang jahat, udahlah kamu pakai narkoba aja nanti masalah kamu hilang gitu kan, bisa kayak gitu kan. Atau kamu minum aja, atau kamu ngitang ke clubbing aja lah, masalah kita nanti hilang gitu kan, modelnya kayak gitu. Itu bisa juga dengan cara seperti itu logikanya, pakai logika itu. Jadi kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, teman-teman negatif yang deketin kita. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, para makhluk-makhluk suci pun yang akan ngikutin kita, sebenarnya seperti itu. Baik Pak, kalau untuk kemampuan Bapak itu bisa lintas jauh gitu tidak Pak? Soalnya dari narasumber kami kemarin, maaf ya Pak tidak membandingkan, dia kayak ada birokrasi gitu Pak, emang bisa lintas jauh cuman agak lebih susah gitu Pak. Birokrasi maksudnya gimana ya? Ya itu saya Birokrasi. juga kurang mengerti Pak. Lintas jauh itu maksudnya gimana ya? Lintas jauh antar Kayak- pulau gitu. Iya Pak, antar negara gitu. Bisa memang bisa. Memang bisa, hanya dengan seberkas foto juga bisa sih kayak gitu. Wah, Itu juga bagus. bisa. Berarti kalau misalnya aja sekarang udah bisa ya Pak ke kita gimit gini Pak. Maksudnya? Kalau gimit gini juga bisa ya Pak, berarti kalau lintas jauh seperti ini. Oh iya, sering kok ada orang yang ngobrol sama saya mintain ini via Gimit atau via Zoom, lihat mukanya terus bisa nyampe. Baik Pak. Foto juga bisa sebenarnya. Makanya agak riskan kalau kita. Saya tipe orang yang jarang suka di foto sebenarnya. Makanya menurut saya kalau foto itu udah didapat oleh orang yang jahil, dalam tanda kutip jahil, yang mau ngerjain kita, dalam tanda kutip ngerjain kita, itu juga bisa. Foto benda-benda kesayangan kita, ludah kita, kotoran kita, rambut kita, bekas yang kita pakai, itu juga udah bisa. Makanya hati-hati. Ada lagi? Baik Pak. Ini pertanyaannya personal Pak, maaf. Kalau ini juga ide dari kan saya memiliki penyakit Pak. Itu di kehidupan lampau, kalau dari yang narasumber kemarin, saya dibilangnya itu kehidupan lampau saya pure karma gitu Pak. Kalau dari sisi Pure Bapak karma? gimana? Pure Bukan karma itu apa? makhluk gaib gitu Pak. Soalnya tiba-tiba Pak. Tiba-tiba sakit gitu. Iya, Coba kamu nyalain kamera kamu. sudah nyala Pak. Kok saya nggak lihat ya? Maaf ya, kok saya sobat. Oh iya, Iya. ada nyala ya. Siapa ya, Pak? Teman saya Pak. Mungkin kalau mau panjang boleh juga ya Pak. Apa ya? Sorry Pak. Ya, kok enggak? Jadi Tadi mungkin bisa diceritain dikit tentang penyakit itu. Ya, silakan. Penyakitnya apa? Epilepsi Pak. Lalu? Itu padahal awal-awal tahun saya baik-baik saja Pak. Nah pas SMA ini Pak baru ada itu. Apakah pure karma dari kehidupan masa lampau? Ada Kamu latih meditasi nggak? Saya lebih ke saran. Jadi masa lalu biarlah sudah berlalu. Maksudnya sarannya, kamu coba latih meditasi. Latih meditasi. Memang agak sulit awalnya kamu untuk latih meditasi, tetapi nanti kalau kamu sudah
terbiasa dengan meditasi, kamu akan menyadari penyakit kamu sebenarnya bisa disembuhkan. Ya, jadi cukup konsentrasi, latih meditasi, kemudian kendalikan perasaan kamu. Nanti ketika kamu meditasi, kamu bisa mengendalikan pikiran kamu bisa mengendalikan perasaan kamu. Ketika kamu sudah bisa mengendalikan perasaan, pikiran, diri kamu, bentuk-bentuk pikiran segala macam, itu kamu akan jauh lebih sehat. Memang kehidupan sekarang ini kamu lagi menghabiskan buah karma buruk yang pernah kamu lakukan. Itu udah biarin aja, gak usah dipikirkan, gak usah dijadikan beban mental. Kamu habiskan karma buruk yang pernah kamu lakukan di kehidupan lampau. Kehidupan lampau kamu pernah melakukan sebuah karma buruk, yaitu terhadap, saya agak meragukan dua hal. Hal yang pertama, kamu menghina seorang anggota sangha yang memiliki kemampuan batin. Menghina ya, artinya kayak kamu menghina tuh dengan ucapan kamu, menghina dengan saya lihat sih kayak geplak tuh apa ya? Geplak tuh kayak mukul kepala ya. Itu agak kurang ajar. Jadi sehingga saya lihatnya kayak gitu. Saya nggak tahu benar apa enggak karena ini penglihatan saya. Kedua, agak menghina ajaran Dharma. Jadi dua karma itu yang agak berat di kamu sehingga penyakit itu muncul. Ya, kenapa nggak penyakit yang lain? Itu sumbernya karena kamu melakukan itu. Jadi ini lebih spesifik yang saya kasih tahu ke kamu. Dari kehidupan lampau kamu ini sebenarnya kayak gitu. Datangnya menghina, membocorkan, kayak gitu. Terus apakah kamu ada karma buruk yang lain? Saya lihat sih berhubungan dengan Dharma sih. Dharma itu menghina Dharma juga. Oke, hati-hati. Menghina Dharma. Sehingga kehidupan sekarang, kamu suka belajar Dharma nggak? Sekarang? Agak bosen sih Pak, sepertinya. Kayak lagi dicekokin gitu. Iya, dipaksa gitu Pak. Jadi terpaksa dicekokin karena karma kamu yang lampaunya itu kamu gak menghina Dharma, masih ke bawah gitu loh. Jadi kayaknya karma kamu yang lampau itu masih ke bawah. Sekarang tuh kayak dipaksa, mau dikasih lihat nih, gua kasih lihat nih, Dharma itu begitu bagus loh gitu. Nah, kamu kayak dipaksa gitu. Dan kamu jangan putus di tengah jalan sebenarnya. Kalau kamu belajar lagi pasti bisa lebih bagus lagi. Kita akan datang jadi manusianya tuh jadi manusia yang lebih berkualitas gitunya. Gak masalah. Sekarang kamu habisin karma kamu, kehidupan akan datang kamu udah lebih baik lagi. Kalau kehidupan sekarang ini kamu pakai lagi untuk hal yang buruk, kamu jatuh lagi. Jadi kayak sekarang tuh lagi ngerangkak. Kayak merangkak kayak gitu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Bapak kan pernah menjelajahi alam lain, melihat alam lain. Nah, Bapak pernah melihat makhluk yang paling suci Pak, atau yang paling seram Pak menurut Bapak? Boleh cerita? Kalau paling serem lihat Asura sih. Asura, makhluk kuntilanak, genderuwo juga sering ya. Asura, genderuwo. Dalam hidup saya tuh setiap hari ngeliat gimana ya. Paling serem tuh apa ya? Lebih serem lihat rekening kali ya. Lebih serem melihat rekening saya yang dikit gitu, itu lebih serem gitu ya. Kalau lihat makhluk sih udah biasa gitu kan. Yang paling bagus ya dewa sih, bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Artis Korea, aktor-aktor Korea yang lewat itu semua, gak ada yang cakepnya. Makanya saya nggak menikah ya, karena bagi saya alam dewa lebih cantik. Kalau bisa alam dewa dinikahi malah lebih bagus gitu. Dalam setan ya memang jelek-jelek ya, gak ada kepala, gak ada tangan, mukanya hancur, apalagi kalau yang di pinggir jalan ya hancur tabrakan segala macam, itu kan berada di situ terus. Ya jelek-jelek sih sebenarnya, mohon maaf ya, mau rendah ya, saya bukan menghina karena dia nanya nih, kemudian mereka marah, saya bilang nanya, saya jawab aja. Next, ada lagi? Kok nggak ada, cukup nggak apa-apa. Ada dua lagi sih Pak sepertinya. Nah, ini ada. Karena jam 4. Ya Pak, ini ada cerita dari teman saya Pak. Neneknya dulu sempat sakit tanpa alasan. Setelah ditanya ke orang pintar, katanya karena ditempeli orang sebuah makhluk. Mengapa hal ini dapat terjadi Pak?
neneknya sempat sakit, terus kata orang dulu ditanya ke dukun kali ya. Iya Pak. Ditempelin, bisa ditempelin kayak gitu, tapi umumnya tuh asura peta. Asura itu ada 3 jenis ya, asura peta itu. Asura peta itu ya dia modelnya kayak gitu, dia punya kemampuan, tapi dia terlahir dengan wujud yang seperti peta, tapi dia punya kemampuan. Nah kayak gitu. Biasanya itu kiriman dari orang-orang yang tidak suka terhadap nenek itu. Mungkin iri atau cemburu atau apa, dia kirim. Nah kirimnya itu asura peta. Tetapi yang mengirimnya itu adalah orang-orang yang iri itu pasti nanti akan terlahir di asura peta juga, atau bahkan di lebih rendah dari asura peta. Kayak gitu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang bilang kejadian kecelakaan di kereta terjadi karena bisikan setan. Karena bagaimana caranya manusia tidak mendengar bunyi klakson kereta yang begitu kencang? Apakah benar, Pak? Bisa benar, bisa enggak. Kalau ini kan pertanyaannya global ya. Bisa terjadi dengan benar, karena memang ada waktunya makhluk-makhluk itu berinteraksi, berlaku, bersikap, melakukan sesuatu hal yang dia suka pada jam-jam tertentu yang dia sukai. Nah, ketika itu mungkin dia melihat, oh ini makhluk gampang dibisikin, terus pikirannya kacau, dia nggak konsentrasi terhadap jalanan. Nah, udah dilakukan itu, dia bilang dia kayak ditutup kupingnya, istilahnya ditutup kuping. Itu bisa terjadi, ada kayak gitu, karena kemampuan dari peta itu. Ini ya benar. Balik lagi, latih meditasi, konsentrasi kita kuat, maka hal-hal kayak gitu tidak akan terjadi sih sebenarnya. Tapi bisa juga memang dianya bandel sih, menerobos. Saya lihat orang Indonesia lebih banyaknya bandelnya sih, menerobos itu, nggak sabaran. Ya, lagi. Sepertinya sudah Pak, karena Bapak ada berhalangan waktu juga ya Pak, sepertinya jam 4. Jam 4 sih, Ya. saya ada meeting sama orang Baik lagi. Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Oke. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak.